Ya Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Mesti fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'annal jum'ata iku asqatat al fardhu anil kamilin fali'an tasqutu an ghairil kamilin min babi napa aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Jadi saya ulang lagi di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya, diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40. Terus ngeten ya, kalau sukani mukaddimah ya, saya sering diberi pertanyaan begini. Saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan. Dulu sekolah itu ora tau munggah. Gak tau munggah ya pemenang ranking, munggah ya pernah naik. Tapi bagus barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu. Singkat cerita itu dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok zuhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in. Terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini tasfirul masail atau tasfirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Mun panggil halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa thaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuquha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mimman sanging wong tan'aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al-jum'ah tu Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goya walau mardo gini dalam logika fikih. Jum'atan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling.
Yang bisa mengesahkan Jumatan itu yang wajib Jumatan, apa yang sunnah Jumatan. Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Wala deh. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak wajib. Mulane dikai goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Jeleng Muhammadani Alfiyah. Fa'la li wasfin ka qatilin wa zamin. Jadi maridin mardo, qatilin qatla, zaminin zamna. Fa'la itu alimaan saya kunu minkum napa? Mardo. Mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah, takbirnya itu agak aneh. Mana belum tiba kan? Aku tiba saya orang alim waktu itu pak. Ini roy dua gini us, parah, mana? Saya ulang lagi ya. Bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin humlan iku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Nah, sekarang misalnya gini, walau kanu umpama ana sapa ahli Jum'ah iku arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khali iku ing dalam arba'in umiyun te wong umi wahidun kang siji awak karo to akeh. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa umi fita alumi ing dalam belajar lam tasih mongko rasa apa Jum'atuhum Jum'atane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate umi sing qasara fita alim. Berarti dihitung sayang kusuna mongko dianggap kurang sapa al arba'un. Jadi kalau orang 40 pas kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau diantara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara fita'allum, dia pepeko ya, pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al ummiyu fita'allum fatasih al jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyad. Ketika orang umi itu tidak taksir fit ta'allum fatasihha maka dadi sah apa al jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyadi, sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab ubab dan syarahnya kitab apa? Al irsyad. Tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil. Semaqala fi syarhil minhad la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhad, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intaha. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40, apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Nah, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abadnya Sayyid Muhammad Sayyid Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic, bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai? Enggak.
Ketika orang khutbah dengan mic itu, suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic. Itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dake kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu. Ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya. Aro'aita, di Quran juga banyak. Kul aro'aitum, memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak. Kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, perhatinya ali. Takok ngono ya. Betina, ditentang apa? Muridnya, kok ilmu nentek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hada al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka. Mereka yang mensomasi padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbal minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua, ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Kalau rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakene, dia juga pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka. Karena amal itu dihitung dari niat. Nah itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan itu. Beberapa sahabat itu saking nggak punya uangnya, pelem itu cek pentil ya didol, kurma cek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng tesih pelonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu nggak ada yang boleh rugi. Baik ya nggak boleh rugi, mustari juga nggak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, nggak boleh seperti itu, nggak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla budui sholafiyah, sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh, samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek pelonco wis gak dadi semangka kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semangka. Sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi peleng wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa apa dige makjun tapi cilik-cilik duntal. Ndak sama tawari fikih waras ya ini. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta iku tuku pelem apa tuku pentil?
Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora go alasan, Kang. Agar wong yo. Wong mati wis mati wae cek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong menungso. Mesti kabeh wong butuh duit, meh mati mawon. Oke. Berarti belinya pelem apa pentil? Pelem regane 2 juta kok. Nek pentil 100.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak kei pentil pelem kabeh. Isane diuntal kan. Dipangan yo kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor. Kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kue mangan duit kamu stari, kau tengkulak itu atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kue kok doyan duit dulurmu itu atas nama dulurem to apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta. Karena menjual kok pelem aja penting. Tapi rego pelem. Iya kok asing ditol iku pentil. Rego pelem. Pentil ya kena angin terus dari Nabi terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Atas nama adol pelem wong ora dadi pelem. Atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ora gelem. Terus kowe iku terus entuk duit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aro'aitum orang dilatih berpikir. Aro'aitum in mana Allahu at-tamrah fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau. Kowe wis kadung nampa dhuwit iku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Itu makanya di Quran sering ada aruni, aro'aitum. Dan ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar itu diberi hak nih. Oke, tapi itu terlalu kayak wong kampus. Mendisomasi bagi ini. Nak ranyo masih jadi gak kritis. Repot adat kampus. Nah, ada santri juga kadang kegoblokan sange samina waktu nak ini keliru ya samina. Akhirnya ini nolani faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Teng kitab kula walang, Mbah. Lah iya dong walang sing nemplek lawan. Mergo mau kalah dia ini ku mau. Wal ardi lan bom. Teng kitab kula bumi, Pak. Lah iya bumi sing kena bom. Tapi ini ku nyata lho. Kula nate ndek kanca ngaji sorokan mbek kiai iku. Faman saroko albedo ta ing anduk yakin kanca kula. Tulisan pegon anduk bendok kan podo. Dadi dene ana di albedo ta iku randhet lho. Takok kula, Gus, lho dhisik iku ana anduk to. Lah kok ora. Lah iki wong nyolong anduk. Repot. Napa albedo ta ngono? Anduk. Tulisannya pegon anduk bendok kan podo. Ana wong khotib muni sakniki kathah tiang main gruncung. Tulisan pregon kroncong dene musik kroncong. Lah dene tulisane kan nganggo wawu diwaca gruncung. Sing karo iki apa wae gruncung. Agene ora paham. Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya enggak wajib apa? Jumatan, itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak? Enggak, jawab saja. Wajib duhur, duhur. Perempuan itu wajib duhur enggak? Wajib. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan? Nah itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan, apa duhur? Katut goblok kau gara-gara. Dari lego dari ya tadi pakai aroita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan itu wajib siapa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak?
Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang enggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah, ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Ini pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku aja salah no, kan bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing priwon apa sempurna. Lanang tenan Pak Basori maksudnya priwon. Ora kaya Hamdani ini. Oh, cara wedok kurang lanang bisa mati. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li annal Jum'ata iku asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an tasqutu an ghairil kamilin min babi napa aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wong wedok napa? Jumatan. Saya ingin kota trennya Jumatan. Jadi ya repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan ya bosan. Senang metu. Sholat lah senang apa? Itu senang bersih. Oh, sudah nggak boleh lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang zuhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lo yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah wae niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram. Itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih. Fikih itu ya unik. Makanya di fikih-fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kangkang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah. Itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama, kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi.
tertentu ya kok sing golek bojone wong mau contohnya karena kadang ya halal betul. Sing paras kan halal tenan. Yang kok didelok rai halal mbek rai. Nah, begitu delok tok haram meneh. Nah, itu kan jelas. Nyatanya enggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Ya, makanya ngaji itu yang detail ya karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kaidah tok kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ragelem, loh. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur, jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haram no, sing lanang yo nganggur, melarat iku yo loro. Pemenang mbok haram, lah Pak ya jamin kula tahu. Wah malah loro. Wis ngaramno malah kon jamin uripe. Menengahe kok sawangane ganahi mungkar, sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini. Kadang fikih ya lucu. Ono wong lahir. Langsung mati. Wajib disolat 3. Tidak jawab saja. Tidak, mboten yakin. Sing wis bentuk wong lah. Ora kang urung tau urip blas. Siktu lho. Asiktu sing pokoknya enggak ada hidup sama sekali. Nah, ala stahila iku cek enteng Kang, misalnya orang nangis bengok tapi mengkis-mengkis cek. Itu kan koyet yang tidak mengikat. Jadi wong fikih itu ora wajib disolati, alasane lucu alasan iku. Mergo sing darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge mukitatul lahmin iku sepotong daging. Itu fikih kadang lucu dirungok-rungokno tenan. Lucune meneh ngene. Orang melahirkan itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul fitanen terus melahirkan. Dari fikih tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakidun. Mergo anak iyo hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lama anak iku ayo mani. Bah tak rupa-rupa. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Amdani rontok kono ilmune wong ora. Maka alasannya li annal maniyah apa li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang inzal keluar mani itu wajib mandi dah. Wah itu ratu mani ya. 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama pakai bah sepo-sepo ngantikan ngono tapi gak iso bantah. Wong maca mesti iso bantah taslim kan. Oh taslim kan. Mani metu sak njrit wajib. Aduh iki sak. Pirang kilo ben? Oh bayi ini Pak Bosor 5 kilo kan. Kilo mani. Ini prematur 1 kilo. Nggak biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat tuh bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibana, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi itu ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang.
Kata Nabi, tidak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwat. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa? Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu nggak ada transaksi jual beli buah qobla budui solahiha. Terus orang nafkah ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masrob dari min aini dari mata sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut wa kulluhum min Rasulillah multamisun khurfam minal bahri aw raswa minat diami. Mohon kula terusno nggih. Sumaqala fi syakhil min intaha. Terus to endi dong? Fa in adu qariban urfan jazal bina ala ma mantu. Mohon kula waca sing far'un iki sing masalah Jumatan enggak sampai berapa? Setelah far'un itu 1 2 3 4. Nggih, setelah far'un baris keempat. Nggih, setelah far'un baris keempat itu 1 2 3 4. Ini wasuilal Bulkini Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa al Bulkini Imam Bulkini. Wasuilalan den suwuni pirsa sapa al Bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin. Saking ahli desa layap luhu kang ora tumeka apa ada duhu apa jumlahe ahlul qaryah ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna ana ta salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jum'ah zuhur atau zuhur. Fa ajaba mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna dhuhra. Salat sapa ahlul qaryah az-zuhra ing zuhur ala mazhabis Syafi'i. Karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajazalan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama sing beberapa ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al-jum'ata ing Jumat. Terus dawuh Imam Bulkini wa wa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Seorang lagi ya. Takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam. Iku nek ana desa binaan wong 20, wong selawe iku apa Jumatan ora oleh. Alasane ora berapa? 40. Lah ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngajine ora hatam, ora tok tatimatun. Kira macam tatimatun tadi tatimatun. Umumnya kayak gini. Tatimatun, ini usum-usuman. Kayak tatimatun atau tatimatun? Tatimatun. Nak sampean itu? Saya bantah-bantahan menanggi. Orang bantah-bantahan, tapi juga gelut bantah-bantahan. Nggak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2. Dulu ketika saya merantau di Jogja itu, aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dicek merantau bawa santri. Ya mesti langsung melok. Orang wis melarat terus gak duwe santri loro kan yakin. Wong alim berarti santri loro. Ora perkara ana sakit bayar harus sing diulang kan. Ora iso ngaji yo semari loro. Ora kok ki debutan santri loro men kono mijetir atau diulang ngaji. Ngulangi ra tau men ngongkon. Oh kriminal yo. Ya ngulangi rata tenanan ngongkone. Naudzubillah udah gemen niku. Kudu ditobatno ki. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga kuwi badal fajri secara hukum itu wajib Jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Lubang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau coba Fatihah ya ora fase. Makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 18. Santriku loro ada. Bali lho, piye ini ra ada kok santrine bali lho. Santriku bali koyo Hamdani modele kotok ngono. Dadi ngajine ora kaget tapi kotok.
Apa itu pokoknya orang arba'in kodok iya ada loh Gus. Aku mendingan gak, aku gak iya ada. Alasannya jenengan, ya alasannya aku kenal pangeran, gue kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe Jumatan. Pangeran sing nganggo atine atus wong latihan Jumatan kok mbok hakmu rasa. Waktu gale ana wong latihan cacilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong cacilik kok mlaku bener. Masih gedadap-gedadap wis prestasi. Paham ya? Wong desa terbelakang latihan nggih Jumatan Mbak Rani. Yang latihan kok waduh rasa. Yang tinggal enggak latihan ya sah terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan hanya arba'ina. Rajulun itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat saya. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in enggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Lho nak anane ni anak ra roh pantes lah wis sarah. Utawa Minhajul Thalibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh Al-Wajiz misalnya, malah duwe wae ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada Mu'in, ada Takrib itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Setelah Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi ini apa? Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali nginduk Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajul Thalibin, semuanya nginduk Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jenenge Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap sampai Imam Nawawi jenenge Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin disulap sampai Zakaria Al-Ansari jenenge Manhajut Tullab. Ini yo dagelan lucu-lucunan. Minhajut Thalibin metodenya para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir Tullab. Kan kadang ulama guyon ta. Ya Minhajut Thalibin disulap jenenge Manhajut Tullab. Terus bedanya apa sih? Masdar boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya Thalib bisa Tullab, bisa Thalibin. Nah, tapi kalau umrah roh ngaji, wah ini kitab yang berbeda-berbeda. Minhajut Thalibin, sitok Manhajut Tullab. Lalu kalau kagum tenan be Quran nu ngetonon ahli bahasa nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan? Di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajarah. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajarah. Lan kula niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Wong apal Quran tambah tuwek kan tambah bingung. Kok mikir utang anak bojo masuk. Lah kula mboten niki Pak Bos cerita ijazahi Pak Bos. Kula tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan enggak mau satu ala namatin wahid, satu metode. Karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafannun bervari. Sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak. Paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak, kufar yang menunjukkan jamak, kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajarah. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu menterkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagian ya santrinya bapak, itu dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, sing 47 rasah. Artinya, ape bina latihannya wis divonis
Google kan itu kali ada uang cah cilik latihan melakukan ini kudu tiba, melakukan ini gak sah, langsung melayu maraton. Kacau. Kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya tak berdimuin itu jenis Jumatan ku arba'ina. Tak kok itu muin sing ndi kan kemudian. Saya mengesahkan yo tak bermuin mangsamu tak ber. Itu tadi kan, itu kecewa berat. Itu tadi. Lah ya mereka coba, ketika mereka tidak bilang salah, alasannya apa coba? Karena di mu'in itu syaratnya sahnya Jumatan. Arba'in. Lah ya mu'in sing di. Ini yang cerita ya kitab. Lo kalau adanya di Majmu' gak roh pantes untuk maju larang tenan. Biduli kerjilid. Zaman kalau tuku 2 juta 700. Karena saya ini ngentekno pedet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di Majmu' nggak tahu pantas, adanya di Mu'in. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan dan kiainya ya seneng masyarakatnya. Dan yang tinggal gede kok cilik setelah disahno kan kacau. Ya so gede kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan i'adah. Kalau i'adah kesannya ini masih tidak. Makanya saya tidak mau i'adah. Saya bilang aku gak belum i'adah kang. I'adah ngerotok suudzon untuk pengiran aku mau. Dan arah ditompol bukan arah ditompol lah. Sementing khusnudzon. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering. Misalnya ada perumahan pertama, dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak, yang muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan mau 30%. Lu bareng latihan mau wong 30 Mbak Arani. Wasa. Piye? Wong ora dinurah libet. Ning tengah kota akeh wong wudu, akeh wong riba, akeh wong rentenir, akeh nggon maksiat ono Jumatan Mbak Arani. Atimu lho putra. Nuranimu ono. Lah sampe nek pangeran tersinggung. Lah yo leco cuma ono wong sujud kok. Lho nak bahasane Jumatan rasa cek pantes. Lho yo ono wong sujud kok Mbak Arani ora. Sah. Berarti sujud itu problem. Takoki pangeran ngono bisa jawab. Ayo sing ngene Hamdani iso gitu. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan cek pantes ora disahno. Nah pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh mau zalim besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Wo sujud itu keren kan. Pertama ono ikra wasjud. Makar. Sebenarnya kowe diumumno ning masyar. Iku ono Kiai Hamdani gak ngesahno sujud. Niku ning Serpong ana perumahan anyar sing Jumatan nang 30 mbek Pak Hamdani dihukumi gak sah. Mbek pengiran truk Hamdani. Tuh tau ngaji mu ento ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara jabatan terus dimaklumi ya wis ora hatam ya. Mergo nak khatam ana takbir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pengiran sampean jawab enggak khatam lho Gusti ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya. Ya ana takoki menapa? Khatam ora mboten. Sing tegas ya, Bro. Mboten. Lah boten khatam kecangkeman. Lah itu masalah Gusti. Ora boten khatam, iku probleme iku takokane ora khatam kok kecangkeman. Nah itu jaringan, tapi kalau jaringan insyaallah kemkot di sepuro pangeran. Nah yang jelas kalau nu gak ada niat saya ke. Niat saya sangat ke. Ojo geman membatalkan institusi ibadah. Sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Lah yo Gus, aku mergawe iku wis ilegal logi. Negara nganggep aku iku ilegal logi. Kok kangen pangerane kok ora oleh.
Pasti kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yo Jumatan niku Gus kok ora oleh mau perkara rasa perkara 40. Lah aku mbok kono opo? Aku wis sah-sah aku nang jawab ibu wis sah-sah. Wis takoki kiai muni Gus Bak. Untungnya kula nu terkenal. Artinya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan 20. Sapa sing ngesano Gus Bak meneng rata-rata. Dadi ana barokah. Go weden-weden. Ya anak hikmah itu. Tapi sama sekitar Hamdani. Sama Hamdani. Malah panas, yakin malah panas. Jadi malah seru ya, tak jamin malah. Ya orang kali yo. Kira-kira tambah seru, tambah taslim. Ya kalah brand, ya kalah brand. Orang anak brand ya baru. Nah sebenarnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in dan Imam Bulki ini enggak ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Sapa sing ora alime Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itqan iku mergo nyimpol ke kitabe gurune jenenge Imam. Dadi sing ngesahna iki Imam Bulki ini ora Hamdani boten ngawur. Sinten? Bulki ini. Dadi gak main-main. Tapi saya sebetulnya enggak pati nopo masalah fikih itu kula niku masalah mboten fanatik. Kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah, neng Serpong ono perumahan nganakno Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong nganakno Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnahe nabiku yaiku nak Jumat, nak dina Jumat iku Jumatan. Piye-piye sunnahe nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke anggere Jumat. Jumat kok dhuwur. Kok iki eling ya pertanyaane kadang kali pantan ya Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Ngono, dekne ya wong bodoh tapi oleh sekali masuk akal nggih Gus. Wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Kan wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Ngok perkara gak. Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba apa? Ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi jak wong Samin, di Jakarta ada perumahan, di Jogja di Jakarta, sawangane itu kan banyak, paling yang Muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek MUI aliran sesat iki duhur. Jumat kok salat. Sama-sama aneh kan? Mendingan kita perkenalkan fatwa ini dan ini tidak sesat menyesatkan. Ini kitab MUIN, kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya neng MUIN itu arba'ina rajulan. Nah, ketemu aku MUIN sing diam. Mu'in mau sing. Oh, tapi matur nih. Itu matur kan tentu. Enggak terus no debate. Nak si bro milisi ya tamulasi kowe macam bu. Si bro milisi nak kon. Waduh rukun. Nah ning daerah tertentu mulasi ono sampe. Milisi. Oh milisi Taliban malah. Milisi kan. Oh milisi. Apa? Malisi. Wah nasibnya jeneng-jeneng itu sakit. Nak Zubair abe bangun, Mbak Zubair itu di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kalau riyen niku nyari dokumen niku, mergo riyen dereng dicetak. Ditusiai kan nyetak. Lalu zaman dikarang niku diderekno Basal Mahfud, ya Basal sing terkenal. Termasuk di Zuriyah Damaran Basal. Ibu Basal turunan mriki sami kalian kula. Ibu Basal adik buyut kula adik kandung. Nggih sami-sami turunan Damaran. Basal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan kan. Masyhur ngendikan. Ajamiyun fasna bihi masita. Napa? Ajamiyun fasna bihi masih. Jeneng ajam sauni-unimu ngono jenenge. Lah Jajal Tirmidzi ku jenenge pira? Ayo. Zaman Menteri Agama iku muni apa? Tarmidzi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa iku Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmidzi. Modho terkenal ya, Kang. Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi. Oh, ora ono sing roh. Ora ono KTP ini. Lah yo ajamiyun
fasna bi masih. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ana sing maca apa? Kiye-kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah? Ora maca apa? Atau jero kan atuh. Lah aku maca piye? Kan maca apa? Iso maca Bardisbah ya akeh. Ya mergo aja. Napa? Ya kayak sing repot itu kayak gendeng itu. Gendeng-gendeng. Lha wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus ora ro. Tahu desa bareng ya. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Bareng. Ya itu. Iya bareng gendeng. Rendeng. Itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gofur, itu orang Padi. Itu nak ngajak bapak, "Ya Nur Salim, monggo golek pecel lele." Pecel lele, dia nama cewek. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca, orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda. Sama-sama Makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyita. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serepot. Ya mulane ana semoco sibromilisi, sibromulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia ora tau krungu soal. Terkenal. Masyhur. Malisi. Kucur Soko, kena masyhur. Ukurane masyhur. Oh, kono, maksudnya terkenal loh. Brand ya. Aku mau brand-brandan. Mohon kalau terus nongin. Niki jelas ya. Jadi dawuh Imam Bulkini sebuti Waqat ajaza, sudah ajaza masih dipasih qad waqat ajaza jam'un minal ulama ayusallu al-jum'ah. Dawuh Imam Bulkini wa huwa qawiyun. Fa idza qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhum. Tegese wong sing ora 40 anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusalluna al-jum'ah. Ya salat Jum'ah. Wa in ihtatulan namun ati-ati sapa ngakeh fasallau mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ta ing Jum'ah. Ya bacane fasallau karena ini fi'il mandi. Nak sallu ni fi'il amar, nak sallau napa? Fi'il mandi. Summa zuhra dawe kana hasanan. Umpama do ikhtiyat bar Jumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib yo ora darani. Nak mereka ikhtiyat bar salat Jumat kok salat iku ya apik. Apik iku ya ora wajib kan. Lane go buktene ora wajib kula mboten ate ya ada. Engko nak kabeh ya ada rak dadi ada wajib. Nah kula nu makili sing ora wajib. Anu kula mboten buron ya ada. Dan saya berkali-kali ngalami gitu. Di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada yada. Jadi ini penting, saya mohon sekali. Yang seperti ini kita perkenalkan. Supaya kampung-kampung binaan. Rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40. Dan rata-rata ki setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jum'ah harus. Itu repot Kang. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota. Saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah. Yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota, tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim daerah Priok. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua. Niki takbir yang wonten teng kitab I'anatul Thalibin ya. Sing dikarang dene Sayyid Abi Bakar Sato. Ya kalau bolak-balik matur pokoknya kitab I'ana itu dekat sekali dengan kita karena niki
Nggih kula bali matur misale kula murid Mbah Mun murid Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian Sayyid Abi Bakar apa? Satu. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikane ngeten dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jumat, mendirikan Jumat meskipun ndak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca iki. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mawon nggih. Nak teng kitab niki 59. Kita anti iki pokoke kitab murah niku ya tapi teng kauluhu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca nggih. I'lam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanna itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata manna itu. Faya min khosoisina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li atamil usbu. Allah itu membuat Jumatan sebagai mahatta rahmati, sentral dari rahmatnya dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jira disahnon kan ya aneh. Wali siddati i'tina is-salafis sholeh biyakan yabbaruna laha ala surus. Ini masih cerita dulu. Maksudnya pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqiman. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau pas sisa tetap harus Jumatan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saya tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jumatan pun saya sering Jumatan. Musaf padahal ubal loh kalau riyen, apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Ngenteni sing wis komat semandek mah. Jadi rasa ngenteni khutbah. Khutbah suwi, Pak. Nah, imam sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi anak itu unik. Beliau jelas fatwa. Kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim. Meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang anak. Itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok. Kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan, ilmunya ku kondi. Ini mu'in di syariah antara Sarah dan Matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kerah lagi toh, suka wamuk. Aku yakin Hamdani kira roy lagi. Gak diwamuk cek fatwa. Maksudnya ngomong terus kowe ora. Kang Ali ra ikhlas darani fatwa, ngomong maksudnya. Angel temen darani fatwa ora rido. Drengki jenenge ngono kok ora rido. Lha iki jelas walau ma'aduni arba'in ditaklidin meskipun itu terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayat. Iku rong 40 lah yo. Jumatan lho oleh jidur. Lho iya, Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngendikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya temuin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan ini Syafi'i sing ndi? Lah rumang samu saya Abi Bakar satu gak luwih Syafi'i di bangkuwe. Sak Syafi'imu Syafi'i yo sing ngarang ya ana rumang samu gak mazhab. Lah Imam Bilqini rumang samu gak. Bocah ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Mono ae cek tuku jebrok. Ngaji deh jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya kadoro kayak Kudus, kayak Rembang yang ya itu cara kula ya ono terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan ya itu sini tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Atos. Tapi kitab sekarang yang angkatannya Habib Zain, angkatan saya banyak lah. Ya kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama.
sama-sama punya komitmen iqamatus sya'airillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan, kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya anak-anak mau duhur-duhur kok apa Jumat-Jumat kok duhur. Ini kalau wajah ini zikru kalami sayyidin ini mungkin kalau tinggal sampai pegadaknya tak kok hamdan ini tapi cokon moco fatwa malah rundintim. Qala radhiyallahu anhu innal habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah masa ila ahliku ini konteksnya gitu masa ila ahliku rasaghirah wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in wa illam yakmulu arba'in la siyama idza tama'a samaniyatun awisna asyara ukurannya itu ya 8 atau 2 terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Memang harus tegas karena kalau iada ini nanti kesannya itu cara cangkem elek ngene lho Kang nak iada. Lah lha opo Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh mesti ngono yakin tak jamin yo. Cangkem elek iku kan wis khas lho. Mulane cara kula nek kadung wani ke Jumatan aja kon dhuwur, ki mutung Kang Ali. Lah lha opo kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jumatan yo dada ngono ae pokok. Lungki to Pak Basri, sekali kedurne kan perpikirannya. Lagi kenapa Mbah kok dhuwur malih? Mergo potensi gak salah ora usah salat menisan dhuwur langsung. Ini kan ngadepi wong awam lho ya. Sing awam ngene iki lho. Mulane cara kula niku ora usah ada. Cara kula sebaiknya di desa-desa itu enggak usah. Anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus dewa ukurannya la siyama idza tama'a samaniyatun awisna asyara min ahliya. Cara kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid, biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah kan pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing wong frustasi. Biasanya nang omah perumahan kan wong bingung kabeh. Nah, kumpul-kumpul lah saya Jumatan. Lah piye? Lah wis mergawe salat pati halal wis kafaroh apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahidul fuqara, waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya, minimal mriki disebut 8. Awisna asar utawa berapa? 12. Terus walam ya'murhum bi i'adati zuhri. Habib Al-Habsyi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Dan ini ada kata ila qurasaghira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan enggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadharah kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan karena kalau ahlu hadharah kan berarti mereka taksir, pepeiko kan apa? Imam harus ngobai mereka kalau enggak harus ditak. Kadang-kadang kirimnya Satpol PP obrain arah gelem apa? Sebentar gitu. Paham ya? Terus walam ya'muruhum bi adati zuhri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati zuhri wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib Al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro enggak ya ada. Di bola aku sama nak ya ada. Makanya santri kula ora bali lho, sembrono. Wong kowe ngalim aku kok ora anut aku. Dari alasan ikhtiyar. Oh, wah ikhtiyar iku bodoh, ada repot iku malah ngel-ngeli wong iku. Karena pikiran saya sederhana, kalau mereka sudah gelem Jumatan, Kang,